kita semua. Saya sudah meminta saudara untuk membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 35 sampai 43. Karena kita pelajaran kita PA kita di hari Kamis ini sampai di 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 35 sampai 43. Saya memberikan tema renungan kita pada malam ini, tugas dan tanggung jawab. Ya, tugas dan tanggung jawab. Yang lalu saya sudah katakan bahwa setelah Elia bekerja keras 3 tahun dan 6 bulan, bahkan mungkin lebih, sebab 3 tahun dan 6 bulan itu hanya musim kemarau, 3 tahun dan 6 bulan hujan tidak datang. Tapi kalau Elia bekerja itu bisa sampai 4 tahun lebih. Nah, selama 4 tahun lebih itu bahwa Elia bekerja keras untuk mengembalikan orang Israel kembali kepada Tuhan dan untuk mengembalikan Ahab supaya percaya kepada Tuhan. Tapi selama 3 tahun dan 6 bulan lebih, bahkan 4 tahun itu Elia bekerja keras, maka hasilnya nol. Tidak ada hasil apa-apa. Sebab Ahab dan Israel betul-betul tidak berubah. Justru kita melihat bahwa mereka tetap brutal, mereka tetap meninggalkan Tuhan dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, setelah 4 tahun lebih itu Elia bekerja keras, maka akhirnya Elia harus meninggalkan Israel dan pergi ke gunung Tuhan di gunung Horeb. Ya, karena memang mereka sudah tidak mampu lagi Elia untuk memperbaiki hidup mereka. Itu sebabnya Elia harus meninggalkan Israel dan meninggalkan Ahab. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat ketika Elia sampai ke gunung Tuhan, ke gunung Horeb, maka Tuhan berbicara kepada Elia di sana untuk sebagai jawaban dari laporan Elia kepada Tuhan, di mana Elia sudah bekerja keras, tetapi Ahab tidak mau kembali kepada Tuhan. Justru Ahab dan Isabel ingin mencari nyawanya Elia. Maka ketika laporan itu disampaikan oleh Elia kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan 3 hukuman untuk Israel. Yang pertama, Tuhan berkata supaya Elia mengurapi Hazael menjadi raja di Aram. Ya. Kemudian Tuhan menyuruh untuk mengurapi Yehu menjadi raja di Israel. Dan sesudah itu Tuhan menyuruh untuk mengurapi Elisa menjadi nabi penggantinya Elia. Dan Tuhan berkata bahwa siapa yang lepas dari Aram maka akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang lepas dari Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Jadi jelas ada 3 hukuman yang Tuhan sudah siapkan untuk orang Israel karena ketidakmauan mereka atau kedegilan hati mereka untuk tidak mau kembali kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah menyatakan bukti, bahkan Tuhan sudah bekerja keras melalui Elia untuk mengembalikan Ahab dan Israel kepada Tuhan, tapi mereka tetap tidak mau kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan hukuman untuk orang Israel 3 hal itu, tetapi kemudian kita bisa melihat di pasal yang ke-20 yang saya sudah sampaikan kemarin, yaitu pasal 20 ayat 1 sampai 34, bahwa ketika orang Aram ingin memusnahkan Israel, ketika orang Aram ingin mengepung Israel, maka Tuhan memberikan pertolongan kepada Israel.
di saat-saat Ahab menjadi takut karena Aram mengepung Israel. Ahab jelas tahu bahwa dia tidak mampu untuk melawan Aram. Itu sebabnya ketika Raja Aram meminta emas dan perak, harta yang berharga di rumahnya Ahab, istri dan anak-anaknya yang cantik-cantik diminta oleh Raja Aram, maka sebenarnya sudah diberikan oleh Ahab kepada mereka. Tetapi kemudian ada permintaan yang kedua, karena memang ini adalah rancangan untuk mencelakakan, maka Raja Aram meminta apa saja yang diinginkan oleh anak buahnya bisa diambil oleh mereka dari Israel. Maka permintaan yang kedua ini yang tidak mampu dipenuhi oleh Ahab. Itu sebabnya terjadi peperangan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peperangan itu sangat begitu menakutkan bagi Ahab. Itu sebabnya ketika mereka sedang dalam berhadapan dalam pertempuran itu, maka seorang nabi datang untuk menemui Ahab dan berkata bahwa Tuhan akan menyerahkan Aram kepada mereka. Dan Ahab berkata, bagaimana mungkin? Karena memang dia tidak percaya dia bisa menang. Itu sebabnya nabi itu berkata dengan bantuan oleh orang-orang muda, 300 pemimpin muda yang diajak untuk melawan Raja Aram. Dan memang kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 20 itu bahwa Tuhan memang menyerahkan orang Aram itu kepada Israel. Tetapi kemudian Tuhan berkata melalui nabi itu, pertimbangkanlah dengan baik, ya. Karena di awal pergantian tahun Aram akan datang kembali untuk memerangi. Nah, sebenarnya Tuhan masih memberikan pengharapan bagi mereka untuk kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata melalui nabi, pertimbangkanlah dengan baik. Tetapi kenyataannya bahwa Ahab tidak kembali kepada Tuhan. Nah, kemudian di pergantian tahun orang Aram datang untuk melawan orang Israel. Tetapi karena kata-kata orang Aram, maka Tuhan juga menolong orang Israel. Orang Aram itu berkata bahwa Tuhan itu hanyalah Tuhan gunung, bukan Tuhan di dataran. Itu sebabnya mereka datang untuk mengepung orang Israel dari dataran. Tetapi karena perkataan itu, maka Tuhan juga mengalahkan orang Aram itu terhadap orang Israel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pertempuran yang kedua inilah seharusnya Ahab harus membunuh Raja Aram. Tetapi dengan negosiasi, maka Ahab tidak jadi membunuh Ben-Hadad Raja Aram. Nah, ini menyakitkan hati Tuhan, ya. Ini membuat hati Tuhan menjadi tidak bertambah tidak senang terhadap Ahab. Karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan datang kepada Ahab di dalam bagian yang kita baca tadi. Di dalam bagian yang kita baca itu adalah suatu proses di mana Tuhan menghampiri Ahab atas kesalahan, di mana Ahab tidak menghabisi seluruhnya orang Aram. Bahkan rajanya diberi kesempatan hidup dengan negosiasi ekonomi, dengan negosiasi politik. Tetapi Tuhan maunya tidak seperti itu. Harusnya Aram itu harus dimusnahkan oleh Ahab. Nah, bagian yang kita baca ini sedang berbicara di mana Tuhan mendatangi Ahab untuk menegur Ahab. Nah, bagian ini terbagi dengan 2 bagian, yaitu ayat 35 sampai 36 dan ayat yang ke-37 sampai 43. Ya. Jadi apa yang kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 20 hari ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ayat 35 dan 36 dan ayat yang ke-37 sampai 43. Nah, di ayat 35 sampai 36 itu adalah sebuah kisah di mana nabi yang mau berbicara kepada Tuhan itu
menyuruh seorang nabi yang lain untuk memukuli dia, tetapi nabi yang lain ini tidak mau memukuli dan meninggalkan dia. Nah, karena itu nabi ini berkata bahwa dia akan mati dimakan harimau. Dan kemudian ayat itu mengatakan bahwa dia dimakan oleh harimau. Nah, sebuah pertanyaan yang menarik, ya. Kenapa peristiwa ini harus terjadi? Ya. Kenapa peristiwa ini harus ditulis di dalam Alkitab? Kalau memang Alkitab ingin berbicara, kalau Tuhan ingin memang berbicara tentang bahwa Tuhan ingin menyatakan bahwa Ahab salah, kenapa harus ada nabi yang tidak taat ini? Nah, saya percaya saudara, Alkitab itu seluruhnya, setiap kata, setiap ayat itu menjadi sangat penting. Karena itulah dia masuk di dalam bagian Alkitab yang menjadi firman Tuhan. Nah, sebuah pertanyaan yang paling penting adalah mengapa? Ya, mengapa cerita ini ditulis di dalam Alkitab? Ada seorang nabi yang disuruh oleh nabi ini untuk memukuli dia, tetapi dia tidak mau. Yang saya percaya, karena ini adalah firman Tuhan, maka Tuhan juga sedang mengatur ada nabi yang tidak taat ini untuk datang menemui nabi yang satu ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana, mengapa? Nah, ini yang menjadi penting akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, pertanyaannya, mengapa? Nah, mungkin saudara, yang paling pertama yang menjadi pelajaran penting dalam hidup kita di sini adalah jabatannya nabi, tapi dia tidak berperilaku sebagai nabi. Bukankah seharusnya nabi itu mendengarkan suara Tuhan? Sebab nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Ya. Nabi artinya adalah penyambung lidah Tuhan. Itu sebabnya bagi saya hari-hari ini tidak ada lagi nabi. Ya. Sebab kalau nabi yang dibicarakan zaman sekarang, kalau orang berbicara berani menuding dosa, berani berbicara dengan keras, dianggap nabi. Menurut saya itu bukan nabi. Ya, itu karakter hamba Tuhan. Kalau nabi itu adalah Tuhan berbicara kepada dia dan dia berbicara kepada orang yang diutus oleh Tuhan. Karena nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Nah, sekarang saudara, firman Tuhan sudah tertulis dan itu sudah jelas disampaikan di sini. Maka nabi tidak adalah. Sebab nabi yang terakhir itu adalah Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Dia datang di dalam dunia ini. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau nabi adalah berbicara tentang penyambung lidah, maka sesungguhnya harusnya nabi yang tidak mau memukuli temannya ini harusnya mau memukuli. Sebab itu adalah firman Tuhan. Tetapi ternyata nabi itu tidak mau memukul. Kenapa saudara? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jabatannya nabi, tetapi perilakunya bukan sebagai nabi, tapi justru pembangkang firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi menarik untuk pelajaran dalam hidup kita. Ada banyak status kita orang percaya, orang Kristen, tetapi perilaku hidup kita tidak sama seperti orang Kristen. Ada banyak anak-anak Tuhan yang jabatannya adalah pendeta, tetapi perilaku hidupnya tidak sama dengan pendeta. Ada banyak di antara kita adalah orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, tetapi cara hidupnya tidak sama dengan cara-cara hidup yang diberikan Tuhan kepada. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran penting dalam hidup kita. Itu sebabnya saya memberikan tema tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Tugas itu berbicara siapa kita, dan pekerjaan kita itu adalah tanggung jawab kita. Ya, ketika kita menjadi orang percaya,
Jelas Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kita adalah garam. Tugas kita adalah menggarami. Maka ketika kita tidak menjadi garam, maka sesungguhnya tanggung jawab kita terhadap diri kita sebagai garam maka tidak ada. Itu sebabnya saudara saya yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang seorang nabi, pribadinya nabi tapi perilakunya tidak menjadi nabi. Nah, yang kedua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin juga ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang melanggar terhadap firman Tuhan menang kematian yang akan menanti. Ya. Saudara lihat bahwa nabi itu ketika dia tidak mau untuk melakukan firman Tuhan, maka nabi itu berkata bahwa dia akan mati diterkam oleh singa. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang, setiap pribadi yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka kematian yang sedang menunggu dia. Jelas firman Tuhan berkata, siapa yang meremehkan firman menanggung akibat. Nah, ini sebuah pelajaran penting di dalam setiap kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak lagi memperdulikan firman Tuhan. Telinganya mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah menghidupi firman Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya hari-hari ini macam-macam. Di dalam gereja juga macam-macam. Ada yang gereja yang tujuannya yang penting banyak jiwa. Ada yang pendeta yang tujuannya yang penting banyak perpuluhan. Tetapi bukan berarti tidak perlu perpuluhan. Ya. Ada banyak juga pendeta yang berkata tidak perlu perpuluhan. Ini juga menjadi sebuah kesalahan. Yang benar saudara, lakukan firman Tuhan seperti firman Tuhan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini ingin menjelaskan setiap orang yang meremehkan firman, setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan, maka kematian yang sedang menunggu bagi hidupnya. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini, kisah ini dibuat Tuhan untuk berbicara kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya punya tanggung jawab. Tugas kita ada dan tanggung jawab kita terhadap tugas itu ada. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya ayat 35 dan 36 ini ditulis sengaja dirancang oleh Tuhan menjadi sebuah pelajaran dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita masuk di dalam ayat 37 sampai 43. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 37 sampai 43 kita menemukan di sana bahwa nabi yang tadi yang meminta temannya untuk memukuli, kemudian dipukuli, maka kemudian dia bertemu dengan seorang nabi yang lain. Dia berkata, pukul saya sampai babak belur. Dan orang itu memukuli dia sampai babak belur dan meninggalkan. Nah, saudara, babak belur itu adalah sebuah alat untuk bisa bertemu dengan Ahab. Nah, karena memang kalau Ahab melihat seorang nabi, tidak bakalan mau berbicara. Bahkan mungkin ketika dia melihat nabi, bisa jadi dia akan membunuh. Sebab memang Isabel itu telah membunuh banyak nabi-nabi. Dan 100 orang yang disimpan oleh pegawainya Ahab yang bernama siapa itu? Ya, dia disembunyikan 100. Tetapi saya ingin katakan, yang saya ingin ceritakan di situ bahwa Isabel dan Ahab itu telah berusaha untuk membinasakan nabi-nabi. Kemungkinan kalau dia bisa melihat nabi ini, maka nabi ini akan dibunuh. Itu sebabnya caranya untuk bisa bertemu dengan Ahab, maka dia harus mempunyai sebuah cara. Nah, itu sebabnya babak belur itu menjadi sebuah sarana. Ya, memang jadi hamba Tuhan itu repot. Ya, jadi hamba Tuhan itu tidak selalu diberkati. Babak belur juga iya. Ya, jadi hamba Tuhan itu tidak selalu jadi tuan. Tetapi
Jadi hamba Tuhan itu juga mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi setiap hamba harus taat kepada Tuhan. Setiap kita yang punya tugas harus bertanggung jawab kepada pekerjaan kita. Kalau saudara adalah hamba Tuhan, maka saudara punya tugas dan punya tanggung jawab terhadap Tuhan. Kalau saudara adalah gembala, maka saudara punya tugas untuk mengembalakan dan bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa itu. Bukan untuk soal jasmani, tetapi juga rohaninya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang ini dia harus bertanggung jawab kepada pekerjaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka babak belur itu adalah salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk bertemu dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, babak belur juga itu menjadi sebuah peraga. Ya, memang hamba Tuhan itu sering jadi peraga. Ya, kalau saudara menemukan hamba Tuhan disuruh menikah dengan pelacur, aduh itu tidak enak. Tetapi yang namanya hamba Tuhan bagaimana? Kalau saudara melihat kisahnya Yeremia harus makan masak dari tai. Ya, tapi itu juga menjadi salah satu bagian dari hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan itu banyak kali menjadi peraga. Peraganya Tuhan untuk mengasihi anak-anak Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, babak belur ini menjadi sebuah peraga untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi kepada Ahab dan Tuhan. Ya, dalam hubungannya Ahab dengan Tuhan. Itu sebabnya dia perlu dipukuli dengan babak belur. Nah, sebenarnya kisah yang paling penting di sini adalah tugas dan tanggung jawab. Sebab ceritanya Nabi itu adalah ada seorang yang sedang menitipkan orang terhadap dia dan untuk menjaganya. Tetapi ketika dia sedang sibuk lalai, maka yang dijaga ini menjadi hilang. Jadi tanggung jawabnya tidak mampu dia kerjakan dengan baik. Karena itu dia hilang. Nah, sebuah perjanjian bahwa nyawanya menjadi gantinya. Nah, karena itu saudara, dia menjadi babak belur itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya yang diceritakan adalah Ahab terhadap Aram. Ya, Tuhan memberikan kesempatan untuk membinasakan Aram sebagai musuh umat Tuhan. Tuhan ingin menghabisi Aram dengan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Ahab ini adalah untuk menghancurkan Ben-Hadad. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dalam kisah pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 34 kita menemukan bahwa Ahab melepaskan Ben-Hadad dengan politik, dengan konsekuensi ada perdagangan di sana. Tetapi itu menjadi sebuah kesalahan di mana Tuhan maunya bahwa Aram harus dibinasakan. Tetapi Ahab menjadi melepaskan. Nah, ini adalah sebuah tanggung jawab. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya berbicara, temanya saya buat tugas dan tanggung jawab. Tugasnya Ahab yang diberikan oleh Tuhan kepada dia bahwa dia akan menghabisi Ahab, itu sebabnya dia beri kesempatan menang untuk kedua kalinya. Sekalipun dalam pertempuran itu harusnya dia tidak menang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuannya jelas bahwa supaya orang Israel menang dan Ben-Hadad itu dibunuh. Tetapi ternyata Ahab tidak melakukannya dengan baik. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugasnya Ahab tidak dikerjakan dengan baik. Tanggung jawabnya Ahab tidak dikerjakan dengan baik. Intinya adalah dia tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas Ahab terhadap musuh tidak dilakukan dengan baik dan benar, tidak membunuhnya. Tanggung jawabnya terhadap Tuhan yang memberikan kesempatan
juga tidak dilakukannya. Dan ketika Tuhan menegur dia, malah dia jengkel dan marah. Nah, hari ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Tentu sebagai orang percaya, saya yakin ketika Tuhan memberikan kita lahir baru, maka Tuhan memberikan kita tugas. Tugas kita yang jelas Alkitab berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Tugas kita, ada sebuah perjanjian kita dengan Tuhan. Waktu kita lahir baru, kita berkata bahwa hanya Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Ketika kita membawa istri ke hadapan seorang perempuan menjadi istri kita, tugas kita juga kita berbicara tanggung jawab kita kepada Tuhan dan berkata, inilah menjadi istriku di hadapan Tuhan. Nah, itu juga adalah tugas dan tanggung jawab. Ketika kita punya anak juga itu adalah tugas dan tanggung jawab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Mari lakukan tugasmu dengan baik. Bertanggung jawab terhadap tugasmu itu. Artinya lakukan dengan baik. Maka Tuhan akan membuat kita menjadi hamba yang baik dan setia. Dan kita akan menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, kerjakan tugasmu dengan baik. Lakukan dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa buat kita semua. Bapa di surga, hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami, bahwa kami punya tugas dan tanggung jawab. Bapa, kami sangat rindu suatu saat ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami boleh berkata sudah selesai terhadap tugas kami. Dan kami sudah mengakhirinya dengan baik. Karena itu hamba berdoa kepadamu, ada tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan di dunia ini. Mari Tuhan tolong kami untuk bisa hidup sesuai dengan tanggung jawab kami, supaya kami bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tanggung jawab kami. Karena itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati pemerintah kami supaya mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa kami ini dengan baik. Dan kami boleh beribadah kembali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati lingkungan kami Jawa Timur. Tuhan juga memberkati setiap hidup kami. Kami mau berdoa seluruh sidang jemaat-Mu, Punggungan Lumban Raja dan keluarga kami. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kasih setia-Mu melimpah dalam hidup mereka. Memelihara kami dari setiap wabah yang terjadi sekarang ini. Dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat percaya di dalam kesulitan yang seperti ini, Tuhan sanggup memelihara kami. Karena itu berkatilah ekonomi kami, berkatilah pekerjaan kami, bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami. Dalam nama Kristus Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dari Allah. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita. Malam ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata, amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share kepada orang lain. Tuhan memberkati semua. Amin.